طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dengzul. Apa kabar baji-baji ji? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul kembali bersama tim Hore di media Zoom meeting dalam acara kajian bersama Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Beliau adalah seorang penulis buku yang juga ditayangkan secara live di channel Daeng Zul. Dan perlu kami ingatkan agar para peserta di Zoom untuk selalu memposisikan mic-nya di kondisi mute atau bisu agar tidak mengganggu acara dengan suara-suara ekstra. Dan juga kami semua bagi semua hadirin serta penonton di YouTube tidak dibenarkan memperbanyak atau menciplak video ini tanpa izin tim Hore selaku pengelola acara. Tanpa berpanjang kata, selamat menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kami tim Hore untuk melanjutkan program-program dakwah kreatif kami bersama-sama dengan para YouTuber di sini. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya serta komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share acara ini ke media sosial teman-teman semua untuk membantu juga program syiar serta dakwah kreatif kami. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil mursalin wala alihi wassahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Muhammad Indra Kurniawan, para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore baik pusat maupun daerah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam kajian yang penuh barokah ini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya di Yaumul Kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun untuk acara susunan pada malam hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Fatir, ayat 29-30. Yang ketiga, kajian dakwah kreatif Tim Hore dengan narasumber Al-Ustadz Muhammad Indra Kurniawan dengan tema Ma'rifatul Quran, bedah buku interaktif dengan Al-Quran. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kemudian doa dan penutup. Sebelum kita mulai kajian online kita pada malam hari ini, saya akan membacakan tata tertib yang Bapak Ibu harus patuhi. Yang pertama, selama kajian berlangsung, mohon maaf, tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. Mikrofon akan diset dalam keadaan mute. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi kajian yang disampaikan pada malam hari ini bisa ditanyakan lewat Zoom chat saat ini ya, dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing dan juga bisa lewat YouTube. Dengan cara ketik nama, lalu pertanyaan, kemudian pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan bacakan pada saat sesi tanya-jawab yang berlangsung. Kemudian dianjurkan memakai busana sesuai syariat agama Islam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada malam hari ini, mari kita sama-sama membuka kajian online kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Fatir, ayat 29-30 yang akan dibacakan oleh Bunda Nokdian Hairani dan sari tilawah oleh Bunda Irawati Amintapura. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suraqallahul Azim, Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan, kasiron saya ucapkan kepada Bunda Anokdian Harami dan Bunda Irawati Amintapura. Baik, acara selanjutnya yaitu kajian bersama Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dengan beliau. Sebelumnya kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Waalaikumsalam, Ibu Dini, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kabarnya? Sedang hujan di sini. Oh, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Indra sudah beberapa kali kita dalam satu jam yang sama dalam kajian Tim Hore pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali ya Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai kajian pada malam hari ini. Namun Bapak Ibu yang sudah hadir, jangan lupa untuk mencatat, karena Nabi pernah berpesan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Baik, kepada Ustadz Muhammad Indra Kurniawan, dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu hafizakumullah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita, senantiasa menanamkan semangat untuk bertolabul ilmi, ya, bersemangat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah, contoh di dalam kehidupan kita, uswah, teladan di dalam kehidupan kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat juga tercurah pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan salah satu bagian ya dari buku saya yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Ini sengaja mungkin dipilih juga ya, dan saya juga memilih ini ya karena kita saat ini kan sudah menjelang Ramadan ya. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi anggaplah ini materi ini sebagai materi tarhib ya, menyambut Ramadan, mempersiapkan diri. Kenapa dipilih tema tentang Al-Qur'an? Ya tidak ada lain adalah karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, oleh karena itu di malam hari ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semua, mari kita tumbuhkan ya semangat kita untuk berta'amul dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Nah, hal yang perlu kita ketahui tentang Al-Qur'an atau tentang berinteraksi dengan Al-Qur'an tentang Al-Qur'an ini adalah bagaimana kita berinteraksi ya. Berinteraksi dengan benar. Tentu kita harus berikhtiar ya sekemampuan kita agar mampu berta'amul, berinteraksi dengan Al-Qur'an sebagaimana bimbingan dari Rasulullah dan para salafus shalih kita, ya para ulama terdahulu, ya agar kemudian betul-betul Al-Qur'an ini menjadi keberkahan ya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhiratnya. Sebelum saya masuk ke materi tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an, mohon izin saya menampilkan sebuah hikmah nih ya, sebuah potongan kisah hikmah yang dikutip dalam salah satu buku agar kita kemudian terus bersemangat nih ya di tim Hore ini, terus bersemangat menuntut ilmu ya. Nah, tentang semangat menuntut ilmu saya kutip dalam kitab Tarikh Baghdad ya. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya ya oleh seseorang, bagaimanakah semangat Anda dalam menuntut ilmu? Lalu kata Imam Syafi'i, saya mendengarkan huruf demi huruf seakan-akan huruf-huruf itu belum pernah saya temukan selama ini. Ya. Karena itu kata Imam Syafi'i, saya kerahkan seluruh anggota tubuh saya untuk menyimaknya. Nah ini ya, ini luar biasa. Jadi kesungguhan dalam menuntut ilmu ya harus kita tunjukkan, dan mudah-mudahan kita ini sudah alhamdulillah ya diberikan kelembutan hati untuk bisa hadir dalam majelis ini. Nah, Imam Syafi'i ditanya lagi, bagaimana minat Anda terhadap ilmu? Imam Syafi'i menjawab, minat saya terhadap ilmu itu laksana orang yang mengumpulkan makanan dan berambisi menikmati kelezatan makanan itu secara sempurna. Lalu ditanya lagi, bagaimana Anda mencarinya? Bagaimana Anda mencari ilmu? Lalu Imam Syafi'i menjawab, saya mencarinya laksana seorang wanita yang kehilangan anak satu-satunya yang di dunia ini dia tidak memiliki apapun selain dia. Ya. Nah, Bapak Ibu, hafidhakumullah, mudah-mudahan kita terpacu ya dengan contoh teladan dari Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana beliau begitu bersemangatnya gitu dalam menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan kita pun diberikan semangat yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ya ke materi tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini ya mengandung keberkahan bagi kehidupan kita. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan Al-Qur'an ini adalah kitab
yang telah kami turunkan yang diberkahi, ya, penuh dengan kebaikan. Ketika kita betul-betul membaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, maka akan kita raih begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini dari Al-Quran tersebut. Nah, kita menyerap kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan Al-Quran itu tentu saja dengan kita mampu berinteraksi dengan benar. Ya. Kita mampu berta'amul dengan benar dengan kitab Al-Quran ini. Ya. Nah, bagaimana sih interaksi kita seharusnya? Ya, ini sebetulnya juga nasihat bagi diri saya sendiri ya, Bapak Ibu sekalian ya, karena saya juga sadar betul ya bahwa belum optimal dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran itu? Yang pertama adalah at-ta'addubu ma'ahu. Kita ini harus beradab ya. Harus beradab terhadap Al-Quran. Harus berakhlak terhadap Al-Quran. Bagaimana akhlak terhadap Al-Quran itu? Yang pertama adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, hadirkan husnun niyah. Ya, niat yang baik. Ya. Saya tahu Bapak Ibu yang di tim Hore ini ya, ada kajian tahsin ya dengan Ustadz Heri Saparjan ya. Nah, ketika kita berinteraksi, apakah itu membacanya, ya, berupaya untuk memahami artinya, kemudian mengamalkannya. Nah, hadirkan ya ketika kita dalam interaksi tersebut husnun niyah, niat yang baik. Ini pokok ya. Ini hal pokok yang harus kita perhatikan. Husnun niyah ini. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harus disertai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap kita itu kata Rasul akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang niat hijrahnya misalnya ya salah satu amalan ya karena menginginkan sebelum itu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang ketika dia pergi hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, ya maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah, akan mendapatkan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau hijrahnya itu adalah untuk mendapatkan dunia, ya awim ro'atin yankihuha, atau hijrahnya itu dalam rangka mendapatkan perempuan yang dicintainya, yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila mahajara ilai. Maka dia dengan hijrahnya itu, hijrah yang dulu di zaman Rasul demikian berat itu, harus menempuh perjalanan sampai hari dari Mekah ke Madinah dengan membawa bekal seadanya. Tapi kalau diniatkannya hanya sekedar untuk meraih dunia, diniatkannya hanya sekedar untuk mendapatkan perempuan yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila mahajara ilai. Dia hanya akan dapat itu saja, tapi tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun amal-amal yang lainnya gitu ya. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an gitu, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau kita membaca Al-Qur'an ini niatnya untuk mencari dunia, untuk mencari pujian dari manusia, maka ya Allah tentu saja tidak akan menerima ya amalan kita, amalan bacaan Al-Qur'an kita ya kalau dilandasi karena riya, ingin dilihat oleh orang lain ya. Sum'ah, atau ingin didengar oleh orang lain amal kebaikan kita ini. Ini ya, husnun niyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan dengan sebuah hadis yang pasti ini sudah pernah ya Bapak Ibu mendengarnya ya. Tentang 3 orang yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka ya.
Hadisnya itu sangat panjang, tapi intinya isi dari hadis ini adalah ada 3 golongan yang akan pertama kali dilemparkan ke dalam neraka itu. Ya, yang pertama adalah orang yang ketika di dunianya itu nampak oleh manusia, dia mati ya di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata nggak ikhlas, maka dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian berikutnya golongan yang kedua adalah mereka yang ketika di dunianya nampak dermawan, tapi ternyata dia ini dermawannya ini ingin disebut orang, ingin dilihat orang, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah seolah-olah begitu gitu. Padahal dia ingin disebut sebagai orang yang dermawan, dinilai dermawan oleh manusia, ingin dikenal oleh manusia, maka dilemparkan juga orang itu ke dalam neraka. Dan yang ketiga itu adalah orang yang ketika di dunia dia nampaknya oleh orang-orang itu dia senantiasa membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, ya, sibuk dengan Al-Qur'an, mengilmui Al-Qur'an, tapi ternyata itu semua hanya sekedar diniatkan agar dia dikenal sebagai orang alim, orang yang berilmu, ingin dikenal sebagai orang yang bagus bacaan Qur'annya, gitu ya. Hanya sebatas itu saja. Maka orang itu pun, kata Rasulullah, diseret, ya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini tentang pentingnya, ya, pentingnya kita menjaga niat kita, husnun niyah. Hadirkan husnun niyah. Ya. Ini beradab terhadap Al-Quran atau berakhlak terhadap Al-Quran. Nah, yang kedua yang tidak boleh lupa, ya, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, adab kita dalam membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran adalah toharatul qalbi wal jasadi, membersihkan hati dan jasad kita. Ya. Dibersihkan hati dari apa? Dari kesombongan. Kesombongan yang dimaksud di sini adalah jangan sampai ada ketika kita berhadapan dengan Al-Quran, merasa diri kita ini hebat, dan kemudian kita ini menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ya, bahwa yang dimaksud dengan sombong itu, kiber itu adalah batorul haq. Orang yang menolak kebenaran. Ketika berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran ini, dia menolak karena merasa diri hebat, lebih merasa diri ini berilmu gitu. Maka dia ketika membaca ayat-ayat Al-Qur'an ini dia menolak, ya, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa ghamtun nas, atau dia meremehkan orang lain yang memberikan nasihat, ya, membacakan Al-Qur'an kepadanya, mengingatkan kepada dia dengan Al-Qur'an. Dia kemudian meremehkan. Nah, harus dibersihkan ketika kita mulai membaca Al-Qur'an, ya, bersihkan hati kita. Betul-betul kita berusaha untuk memahami maknanya dan jauhkan tadi kesombongan itu, yaitu bersihkan hati dengan dari kesombongan. Kemudian bersihkan juga diri kita ini dari dosa dan maksiat, beristighfar, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya, bersihkan hati kita supaya kita ini betul-betul bisa menyimak Al-Qur'an, menyimak bacaan Al-Quran, memahami, ya, Al-Quran dengan benar. Karena kalau orang itu sudah hatinya dipenuhi dengan dosa, dia banyak melakukan kesalahan dan tidak mau beristighfar, maka hatinya itu tidak akan menerima cahaya Al-Quran. Ya. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, kata Rasulullah. Sesungguhnya seorang hamba itu jika dia melakukan kesalahan, maka akan tercemari hatinya itu dengan satu bercak hitam. Jadi perumpamannya seperti itu, hati kita itu. Kalau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hati kita. Fa idza huwa naza'a, dan kalau dia segera meninggalkan, ya, dosa tersebut, wastaghfara, kemudian dia beristighfar, wataba, kemudian dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, sukila qalbuh, kata Rasulullah, maka akan bersih kembali hatinya itu, ya. Tapi apa? Wa in ada,
kalau dia menambah lagi gitu dengan dosa lain, setelah berdosa nambah lagi dengan dosa lain, zida fiha, maka akan bertambah noda hitam itu, bercak hitam itu di hatinya. Hatta ta'lu wa qalbah, sampai menutupi hatinya itu. Naudzubillah. Ya. Kata Rasulullah, wa huwa ron. Itulah ar-ron, ya. Alladzi dzakarallah, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kalla balorana ana qulubihim makanu yaksibun. Ya. Orang-orang kafir itu mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dapat menerima hidayah karena apa? Karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi ron itu menutup hati mereka. Nah, naudzubillah min dzalik, ya. Makanya kita perbanyak istighfar, maka ketika kita membuka Al-Qur'an, Al-Quran itu cahaya ilmu dari Allah, betul-betul dia ini bisa masuk ke dalam kolbu kita, gitu ya. Tapi kalau hati kita ini, kata orang Sunda ya, rareged karena dosa, ya, akhirnya apa? Tidak bisa kita menyerap Al-Quran itu. Al-Quran itu punya daya kerja, ya. Al-Quran itu punya daya kerja. Bahkan ketika kita tidak memahami ya maknanya sekalipun, ya Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita, gitu. Apalagi kalau hati kita ini banyak beristighfar, hati kita ini kita bersihkan, gitu ya, maka Al-Quran itu akan betul-betul betul-betul menyerap, gitu ya, ke dalam hati kita. Nah, kemudian juga, wah ini ya, siwak ya. Jangan lupa juga ketika membaca Al-Quran itu bersihkan ya jasad kita ini, diantaranya dengan apa? Dengan bersiwak. Kata Rasulullah SAW di dalam Sunan Ibnu Majah, inna afwahakum turukun lil Quran. Sesungguhnya mulut-mulut kalian itu turukun lil Quran. Itu adalah jalan bagi keluarnya Al-Quran. Fatayyibuha bisiwak. Oleh karena itu harumkan ya mulut kalian itu dengan siwak, ya, dengan siwak, maksudnya dengan membersihkan gigi ya. Kalau di zaman Rasulullah memang belum ada Pepsodent ya, belum ada pasta gigi, yang digunakan adalah kayu siwak ini ya, untuk membersihkan. Orang-orang pada masa itu untuk membersihkan gigi ya dengan siwak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dengan apapun ya, ketika tidak ada kayu siwak, maka lakukan untuk membersihkan gigi itu dengan cara apapun ya. Maka ketika kita membersihkan gigi tersebut, itu sudah hukumnya kita memenuhi seperti kita bersiwak. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi bukan masalah siwaknya ya, tapi intinya itu adalah kita membersihkan gigi kita, mengharumkan mulut kita. Itu yang substansinya itu. Oleh karena itu Imam Nawawi membolehkan kita menggunakan yang lain gitu ya ketika membersihkan gigi ini. Nah, tentu saja juga selain membersihkan mulut dengan bersiwak ya, atau pakai pasta gigi atau pakai apapun yang bisa mengharumkan ya, membersihkan gigi kita, maka badan kita pun ya ketika membaca Al-Qur'an kita bersihkan. Pakaian yang kita pakai juga pakaian yang bersih. Tempat kita membaca Al-Quran juga tempat yang hendaknya benar-benar bersih dan suci. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita memuliakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seperti itu gitu ya. Penghormatan kita, akhlak kita gitu terhadap Al-Quran ya. Kita bukan sedang berhadapan dengan buku buatan manusia gitu ya, tetapi ini adalah memuat firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ketika kita mau menyentuh mushaf disunahkan kita dalam kondisi berwudu. Ya, ini bagian dari akhlak ya terhadap Al-Qur'an. Ini berdasarkan sebuah hadis ya, hadis riwayat Daruqutni, bahwa ketika dahulu pernah Rasulullah SAW itu menulis
surat ya untuk penduduk Yaman yang isinya itu diantaranya adalah la yamassul Quran illa tahirun, ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang tahirun, orang yang suci, ya, orang yang bersih, ya. Maksudnya juga bersih badannya, gitu ya, dengan tadi berwudu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, ya, setelah kita ta'addabu ma'ahu, kita beradab terhadap Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, interaksi kita ini memang interaksi yang intens, ya. Tafrigun nafsi an syawagiliha. Kita ini hendaknya mengkhususkan waktu, ya, mengkhususkan diri kita untuk Al-Quran, mengkhususkan diri kita ini untuk syugul, ya, untuk sibuk dengan Al-Quran. Nah, ini saya catat di sini salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa Allah Rabb Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi, ya, barang siapa disibukkan oleh Al-Quran dan berzikir kepadaku untuk memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon. Jadi begini maksudnya, orang yang membaca Al-Quran dan berzikir dengan Al-Quran itu, kemudian dia memohon kepada Allah, itu akan lebih diutamakan oleh Allah, akan diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan orang yang hanya sekedar memohon saja, gitu. Jadi akan diberi lebih, ya, orang yang meminta kepada Allah itu disertai dengan dia ini selalu menyibukkan diri dengan Al-Quran dan berzikir dengan Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, kelebihan kalamullah, kelebihan Al-Quran itu dibandingkan seluruh kalam, kata-kata, adalah seperti kelebihan Allah dengan seluruh makhluknya. Nah, ini, ya. Jadi kita ini memang harus di sini menyibukkan diri, ya, menyibukkan diri kita. Tabrikun nafsi an syawagiliha, mengkhususkan diri sibuk dengan Al-Quran. Saya mah mau setiap ba'da subuh baca Al-Quran sama ba'da maghrib, mangga, ya. Kita punya waktu gitu untuk Al-Quran. Ya, sedapat mungkin, ya, ini nasihat untuk diri saya sendiri. Sedapat mungkin kita ini tidak ngampleng, ya, ngampleng baca Quran sebulan sekali misalnya gitu. Bahkan para ulama itu ada yang, kalau Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan orang yang menghatamkan Al-Quran tidak menghatamkan Al-Quran dalam rentang waktu 40 hari, ya. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ya. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak, ya. Tidak menghatamkan Al-Quran dalam waktu 40 hari, maka sungguh dia telah lalai terhadap Al-Quran, ya. Tapi yang dimaksud membaca, menghatamkan di sini memang para ulama itu maksudnya adalah dengan memahami, ya, bukan hanya sekedar membaca saja gitu. Nah, kalau kita orang-orang yang tidak pandai berbahasa Arab misalnya gitu, ya, yang terpenting itu sebetulnya kita membaca disertai dengan tadabbur, ya, dengan memahami, memperhatikan isinya, gitu. Nah, kemudian berikutnya, ketika membaca Al-Quran, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Hadrul fikri ma'al Quran. Hadir pikiran kita ini bersama Al-Quran. Nah, jadi betul-betul tadi dengan tadabbur, ya, dengan tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Jadi ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberkahan, kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk diperhatikan, untuk ditadaburi, bukan hanya untuk dibaca saja gitu. Tapi untuk ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran. Ya, dengan membaca Al-Quran itu supaya diperhatikan isinya, kemudian kita mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, mendapatkan hikmah dari Al-Quran itu. Maka ketika kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga ada kita membaca ini harus dengan
hadrul fikri, ya, hadir pikiran kita ini bersama Al-Qur'an, ya. Bagi kita yang tidak bisa berbahasa Arab, ya mungkin kita perlu ya membagi waktu gitu. Ada waktu mungkin kita mah ini cuma untuk membacanya saja, tapi ada waktu juga kita untuk tadabur, walaupun misalnya dalam satu hari itu hanya 1 ayat gitu ya, 2 ayat, 3 ayat, tapi kita baca tafsirnya. Kalau enggak tafsirnya, paling tidak terjemahnya gitu ya. Kita membaca Al-Qur'an ya. Jadi hadrul fikri ma'al Qur'an. Ya. Kemudian husnul talaqi. Ya, husnul talaqi. Baik dalam mengambil Al-Qur'an, maksudnya mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Bagaimana ya talaki dengan Al-Qur'an, mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu? Yang pertama, bil qalbil khashi, dengan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk itu artinya apa? Tunduk, merendahkan diri gitu di hadapan Al-Qur'an itu, di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam Quran surat Al-Hadid ya, ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Apakah belum datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, tunduk hatinya, rendah hatinya, li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Wa ma nazala minal haq. Dan juga untuk khusyuk terhadap apa yang diturunkan berupa kebenaran ya kepada mereka, yakni Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Janganlah kalian itu seperti orang-orang ahli kitab sebelum kalian. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketika berlalu masa yang panjang kepada mereka, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka ini menjadi keras, enggak mau mengingat Allah, tidak zikir, ya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan kitab sucinya. Wa katsiru minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik ya, ahli kitab itu. Nah, kita kaum muslimin didorong, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa zikrullah dan kemudian khusyuk ya terhadap kebenaran yang diturunkan, yakni kitab Al-Qur'an. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa asal atau sifat khusyuk itu adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, kerendahan diri ya dalam hati manusia terhadap Al-Qur'an. Jadi khusyuk ya. Jangan kita ini membaca Al-Qur'an pikirannya kemana-mana gitu ya. Pikirannya ke pasar gitu ya. Pikirannya ke kerjaan dan lain sebagainya. Khusyuk gitu. Betul-betul kita tunduk ya. Tunduk di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bitta'zim. Ketika membaca Al-Qur'an itu bitta'zim. Hadirkan pengagungan, takzim, penghormatan gitu terhadap Al-Qur'an ya. Ya, tentu saja yang dimaksud mengagungkan di sini adalah kita menyadari betul bahwa di dalam Al-Qur'an itu isinya adalah ada perintah-perintah, ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ya Bapak Ibu, kita tidak terlalu memahami misalnya isi Al-Qur'an, sadari bahwa di dalam Al-Qur'an itu kalau enggak perintah itu adalah larangan, gitu, kabar gembira dan lain dan kabar peringatan, gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan hati, kemudian agungkan, ya Al-Qur'an itu agungkan, gitu. Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan ya bagaimana orang yang membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan kitab suci itu bita'zim, disertai pengagungan. Idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat dari Allah yang Ar-Rahman, kharru sujada wa bukiyya, maka mereka itu akan menyungkur sujud dan kemudian menangis ya. Karena apa? Bita'zim ya, bita'zim.
dengan pengagungan, dengan penghormatan, ya, memahami apa yang dibacanya. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu kharru sujada wa bukiyah. Mereka menyungkur, sujud, dan kemudian menangis. Ya, bita'dzim. Dan tidak bisa sampai menangis kalau kitanya tidak ada ta'dzim ya di dalam hati kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini ada hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, sampai ada seperti ini ya hadisnya ini. Utslul Qur'ana wabku, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Fa'ilam tabku, kalau kamu nggak bisa nangis ketika membaca Al-Quran, fatabaku, maka pura-puralah aja kamu menangis. Bersikaplah seolah-olah kamu itu menangis. Gitu. Ya, jadi kita ketika membaca Al-Quran itu memang betul-betul suasana haru itu harus dimunculkan gitu ya. Makanya biasanya bacaan-bacaan Al-Quran atau irama-irama ya Al-Quran itu biasanya irama-irama yang membawa kita ini supaya muncul rasa haru, muncul ta'zim, ketundukan gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini gitu dalam hadisnya, utlul Qur'ana wabku. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Fa ilam tabku, kalau kamu nggak bisa nangis, fatabaku. Jadi fatabaku itu ya umpamakanlah seperti kamu itu sedang nangis gitu ketika membaca itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bawa suasana itu gitu ya. Bawa suasana, bawa perasaan gitu ya. Baper ya, bawa perasaan kita ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Nah, kemudian litanfid. Ketika kita membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an itu hadirkan niat di dalam diri kita bahwa kita membaca Al-Qur'an ini, memperhatikan tadabbur Al-Qur'an ini adalah litanfid, untuk melaksanakan. Untuk dilaksanakan ayat ini, saya baca terjemahnya, saya baca tafsirnya, adalah untuk apa? Tanfid, untuk melaksanakannya. Gitu. Bukan hanya sekedar untuk baca begitu saja selewat, enggak. Tapi litanfid, untuk melaksanakan Al-Quran itu. Gitu. Ya. Nah, ini dalam Quran surat Fatir nih ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, ini penjelasan tafsirnya ya dari Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini, bahwa orang-orang yang membaca dan mengetahui serta mengamalkan isi Al-Quran, yaitu mereka yang mengerjakan sholat fardu dan yang sunnah. Demikian juga dalam berinfak. Nah, Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keadaan hamba-hambanya yang mukmin, yaitu yang mereka membaca kitabnya, beriman dengannya, dan beramal sesuai dengan yang diperintahkan, ya, seperti mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi membaca Al-Quran itu harus ditindaklanjuti dengan pengamalan, litanfid, ya, untuk melaksanakannya. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bagian terakhir ya, tapi ada beberapa poin juga nih ya. Pertanyaannya sekarang, mungkin ini mohon maaf, ini mungkin mengulang ya, sebagian dari Bapak Ibu mungkin pernah juga ada yang dapat materi ini. Bagaimanakah generasi terbaik ini berinteraksi dengan Al-Quran? Para sahabat Rasulullah, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Ini bagian akhirnya. Yang pertama, para sahabat itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mereka ini betul-betul memiliki an-nadhratul kulliyah, pandangan yang menyeluruh terhadap Al-Quran. Ini bedanya generasi terdahulu ya, generasi sahabat dengan kita gitu. Karena luar biasa ya, para sahabat itu berinteraksi langsung dengan Rasulullah, berinteraksi dengan Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah, dibacakan oleh Rasulullah, diamalkan, melihat bagaimana Rasulullah mengamalkan Al-Quran, kana khuluquhul Quran, kan begitu ya, bahwa akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran.
Sehingga mereka ini memiliki pandangan yang menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Nah, ini ada kisah nih ya, saya kutip dalam salah satu buku, diriwayatkan dari Ubaid, dari Ibrahim At-Tamimi, dia berkata, jadi suatu saat Umar ini sedang duduk sendiri. Yang dipikirkannya ternyata adalah mengapa umat Islam ini, ya pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah, mereka ini berbeda-beda pendapatnya gitu. Padahal nabinya satu, kiblatnya satu. Ya. Nah, lalu ketika mendengar hal itu, Ibnu Abbas berkomentar, ya sahabat Rasulullah yang lain, wahai Amirul Mukminin, ya kenapa umat Muhammad ini berbeda-beda pendapatnya, padahal nabinya satu dan kiblatnya satu. Kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, ini faktornya adalah karena kalau kita ya dibandingkan dengan orang zaman pada saat itu, kata Ibnu Abbas, pada zaman kita saat ini, Al-Quran itu diturunkan kepada kita, kita membacanya, kita mengetahui mengapa dia diturunkan, ayat Al-Quran itu diturunkan, konteksnya apa Al-Quran itu diturunkan. Sedangkan, kata Ibnu Abbas, orang setelah kita ini, orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi dia tidak mengetahui tentang apa ayat Al-Quran itu diturunkan. Sababun nuzulnya tuh apa gitu, ayat Al-Quran itu. Kemudian setelah itu, mereka, ya karena itu kan mereka tidak memahami Al-Quran itu. Kemudian mereka mengutarakan pendapat-pendapat tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Dan ketika mereka mengeluarkan pendapat dari ro'yu mereka, dari pikiran mereka, ya, yang terjadi adalah akan beda-beda, nanti setiap kepala punya pendapat gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah ya perbedaan pendapat dan kemudian berselisih, dan kalau sudah berselisih bisa sampai mereka ini berperang gitu ya. Berperang gitu. Nah, Umar bin Khattab ketika mendengar seperti ini itu memarahi Ibnu Abbas dan mengusir Ibnu Abbas gitu. Kenapa orang disebut gara-gara berbeda pendapat tentang Al-Qur'an jadi berperang gitu ya. Nah, setelah itu usirlah Ibnu Abbas itu, tapi Umar kemudian merenung gitu ya. Umar merenung. Lalu dipanggil lagi Ibnu Abbas. Coba kamu ulangi lagi, kata Umar, apa kata-kata yang tadi kamu sampaikan kepadaku. Lalu kata Umar, sungguh benar ya. Sungguh benar apa yang kamu katakan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang melihat kenapa umat Islam, jangankan di zaman kita ini ya Bu, gitu. Bagaimana di zaman Umar bin Khattab pun gitu, ada sebagian orang belakangan yang dia ini sok tahu gitu ya, mengeluarkan pendapat, merasa dirinya berilmu, mengeluarkan pendapat, padahal dia tidak memahami Al-Quran dengan benar. Maka yang terjadi perselisihan pendapat. Nah, apalagi di zaman kita sekarang ya, merasa dirinya adalah ustadz, paham gitu ya, merasa dirinya sudah berilmu, dia kemudian menjelaskan Al-Quran, padahal dia tidak memahami ya Al-Quran dengan sebenarnya. Yang terjadi adalah kekacauan gitu, kekacauan demi kekacauan. Ya, para sahabat ini luar biasa gitu, dari berbagai sisi, nadratul kulliyah, pandangannya demikian menyeluruh terhadap Al-Quran. Nah, kalau kita mah begini gitu ya. Kalau kalimat dari Ibnu Umar itu, saya percepat saja ini ya. Aku melihat, kata Ibnu Umar, aku melihat kaum yang diberi Al-Quran sebelum diberi iman. Ya. Maka mereka membaca Al-Fatihah hingga hatam, namun dia tidak tahu apa yang diperintah dan yang dilarang, serta hal-hal yang seharusnya diperhatikan gitu dari Al-Quran itu. Nah, jadi banyak di antara kita ini nggak punya pemahaman yang menyeluruh, nadratul kulliyah, sampai ya akhirnya tidak mendapatkan petunjuk yang benar gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, berta'amul dengan Al-Quran, baik dengan membaca ya, dengan berupaya untuk memahami isinya, mengamalkannya, hendaknya itu dibimbing oleh para ulama gitu ya, dibimbing oleh para ulama. Jangan sampai kita ini berinteraksi dengan Al-Quran hanya sekedar mengandalkan terjemahan gitu ya, apalagi sepotongan
ayat yang sepotong-sepotong akhirnya salah gitu ya dalam mengamalkan Al-Qur'an ini. Nah, jadi harus membaca dan memahami Al-Qur'an, berusaha ya. Karena kita ini punya keterbatasan ya. Kita ini orang awam, punya banyak keterbatasan, tapi kita harus berusaha untuk membaca dan memahami. Nah, Rasulullah tidak fokus kepada tidak fokus kepada berapa banyaknya sebetulnya gitu ya, berapa banyak Al-Quran yang dibacanya, tapi sebetulnya fokusnya itu adalah kepada apakah dia memahami atau tidak dari apa yang dibacanya. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang, ya Rasulullah, saya bisa menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, ya dihatamkan Al-Quran dalam sehari atau dalam 2 hari. Ya, kata Rasulullah, siapa yang membaca atau menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak akan mampu memahaminya. Padahal tujuan utama dari membaca Al-Quran itu adalah memahaminya, gitu ya. Nah ini jadi membaca dan memahami. Ya. Nah metode belajarnya bagaimana generasi terdahulu itu? Nah ini saya bacakan terjemahnya ya. Kata dari Ibnu Mas'ud ya, Abdurrahman As-Sulami, dia dapat berita ini dari Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Dia berkata, kata Ibnu Mas'ud, kami dulu belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 10 ayat. Kami tidak mengetahui 10 ayat yang sesudahnya, yang berikutnya, sehingga kami mempelajari pengamalan apa yang diturunkan dari 10 ayat yang kami pelajari itu. Jadi para sahabat itu cara belajarnya ini di zaman Rasulullah itu 10 ayat. 10 ayat dipelajari, diamalkan gitu ya. Baru dia nambah 10 ayat berikutnya gitu. Nah, kalau kita mah nggak tahu ya gimana dalam mempelajari Al-Qur'an ya. Metode kita hanya sekedar membaca saja mungkin gitu ya. Nah, para sahabat seperti ini. Intens gitu ya. Intens dalam berinteraksi mempelajari Al-Quran. Ini hadis yang hampir senada dengan yang tadi ya. Jadi 10 ayat, tidak nambah 10 ayat dulu sebelum 10 ayat yang sebelumnya itu betul-betul dipahami dan diamalkan. Gitu. Nah, berikutnya ya, bagaimana interaksi generasi terdahulu itu? Dia ini dukhulul Qur'ani duna muqarraratin sabiqah. Mereka ini ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mereka ini sudah memang membersihkan dirinya dari pemahaman-pemahaman yang sebelumnya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang sebelumnya. Jadi sebelum kita hijrah misalnya ya, sebelum kita hijrah belum tobat nih, banyak pikiran-pikiran tentang pandangan-pandangan ya tentang kehidupan. Nah, itu sudah bersih dulu gitu ya. Jadi dia betul-betul menerima Al-Qur'an itu seperti layaknya dia ini kosong gitu ya. Jadi sudah dibersihkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu sehingga betul-betul ya, betul-betul Al-Qur'an itu masuk ke dalam dirinya sampai digambarkan mereka itu, para sahabat itu mempersepsikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber dan landasan kehidupan. Mereka memulai hidup baru yang sama sekali berbeda dengan masa lalunya. Ya, interaksinya dengan Al-Quran itu sehingga apa? Merubah total, ya, merubah total cara pandangnya terhadap lingkungan, bagaimana kebiasaannya, bagaimana adatnya, bagaimana wawasannya, bagaimana ideologinya, bagaimana pergaulannya, karena betul-betul dia ini hanya menyerap betul-betul mengutamakan menyerap Al-Quran. Segala sesuatunya disesuaikan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, gitu. Kemudian setelah itu apa? Dibarengi dengan as-siqatul mutlaqah. Ketika membaca, mempelajari Al-Quran itu dibarengi dengan as-siqah, kepercayaan. As-siqatul mutlaqah, kepercayaan yang mutlak terhadap Al-Quran, keimanan yang mutlak terhadap Al-Quran. Ya. Nah, di sini digambarkan ya, penerimaan para sahabat itu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala seperti seorang prajurit yang menerima perintah dari komandannya, gitu.
Jadi Al-Quran itu diterima oleh mereka, kemudian diterapkan secara langsung dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Sami'na wa ata'na, begitu. Kami dengar, kami taat. Bukan sami'na wa asaina seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Kami dengar, tapi kami akan bermaksiat kepadanya, tidak akan melaksanakannya. Kaum muslimin di zaman Rasulullah itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ya. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na kami dengar, wa pikir-pikirna, kami pikir-pikir dulu ya, laksanakan enggak gitu. Enggak begitu gitu. Tapi sami'na wa ata'na ya. Nah, Al-Qur'an ini diterapkan secara langsung, bukan ditujukan. Nah, seperti ya mungkin ya, naudzubillah kita ya, sebagian di antara kita, jangan-jangan saya juga terjerumus kepada itu ya. Al-Quran ini malah sekedar untuk rekreasi intelektual. Nah, gitu ya. Jangan sampai begitu gitu ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sekedar untuk bagaimana sih menyingkap rahasia alam, sains gitu ya, pengayaan materi-materi ilmiah gitu. Bukan hanya sekedar untuk rekreasi intelektual, bukan. Tapi Al-Quran itu dibaca, dipahami untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bukan hanya sekedar untuk sebatas pengetahuan gitu ya. Bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi betul-betul Al-Qur'an ini dijadikan minhajul haya. Menjadi pedoman di dalam kehidupan. Begitu seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Contoh ya. Lihat bagaimana generasi sahabiyah pada masa lalu ketika turun Quran surat An-Nur ayat 31. Ini disebutkan ya, an Sofiyah, dari Sofiyah binti Syaibah. Anna Aisyata radhiyallahu anha kanat taqul, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, lamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, yang dimaksud adalah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Kata Aisyah, ketika turun ayat ini, akhadna azrahunna fashaqqnaha min kibalil hawashi fahtamarna biha. Langsung tuh para sahabiah itu ketika turun ayat itu, hari itu turun ayat tentang jilbab, pada hari itu juga mereka langsung melaksanakannya, mengambil sarung-sarung mereka, dipotong kain-kain mereka itu, kemudian mereka menjadikan ya kain-kain itu sebagai kerudung mereka. Jadi hari itu turun ayat hijab, pada hari itu juga dilaksanakan. Ya, bersegera gitu, sami'na wa ata'na. Begitu ketika mereka berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Abu Thalhah ya. Abu Thalhah ini adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak hartanya. Yang dimaksud harta di sini adalah Abu Thalhah itu punya kebun kurma ya di Madinah ya. Harta yang paling disukai kemudian oleh Abu Thalhah itu adalah sumur Bayruha ya. Sumur Bayruha. Kalau sekarang sumur Bayruha itu saya pernah lihat si YouTuber siapa ya, dia tuh mereview di salah satu videonya itu sumur Bayruha saat ini sudah tidak ada ya, tapi ada di dalam Masjid Nabawi itu satu area yang diberi tanda kalau karpetnya itu dibuka ya. Nah itu ada sumur Bayruha dulunya, itu milik Abu Thalhah dulunya, itu masih ada ditandai gitu ya, di sekarang ini masih ada di Masjid Nabawi. Nah, sumur Bayruha ini paling dicintai oleh Abu Thalhah ya. Nah, suatu saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sehingga kamu itu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, Abu Thalhah ketika mendengar firman Allah ini dibacakan, Quran surat Ali Imran ayat 92, kamu ini nggak dianggap sampai kepada kebajikan yang sempurna, sampai menafkahkan
harta yang paling dicintainya. Kata Abu Thalhah, dia langsung berdiri di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh harta yang paling aku sukai adalah Bayruha, sebuah sumur ya. Aku sodakohkan." Bayruha itu satu area kebun kurma, dan di dalamnya itu ada sumur Bayruha itu. Aku sodakohkan untuk Allah, aku mengharap kebaikan ya, pahala dari Allah, dan aku pergunakan ya, wahai Rasul, sebagaimana Allah yang sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah gitu. Jadi dia langsung menginfakkan tuh hartanya ya, sebidang tanah yang di sana ada kebun kurma dan ada sumur Bayruha itu. Jadi langsung ketika turun ayat, langsung dia berupaya untuk melaksanakannya. Begitu sigapnya gitu ya. Sami'na wa ata'na itu seperti itu. Suratul istijabah ya, bersegera untuk menjawab ya, untuk menyambut gitu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini saya lewat saja ya. Intinya begitu, bagaimana Abu Thalhah ini dengan bersegera ya. Nah, berikutnya ini ya, yang terakhir kalau nggak salah, para sahabat itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, ya, mereka ini memiliki perasaan asy'ur bi annal ayata muwahhajatun ilaih. Ya. Jadi ketika membaca Al-Quran itu, Bu ya, Bapak-bapak sekalian, ketika membaca Al-Quran itu hadirkan perasaan bahwa ayat yang dibaca itu ditujukan kepada dirinya, tertuju kepada dirinya, gitu. Nah, kita ini karena jangan kita lah, kadangkala jangan-jangan saya gitu ya. Ketika baca ayat itu malah seolah-olah ini sedang berbicara tentang orang yang tidak kita sukai gitu ya. Padahal itu sedang berbicara, jangan-jangan berbicara tentang diri kita gitu ya. Nah, jadi rasakan itu gitu ya. Al-Quran itu ditujukan kepada diri kita. Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu melihat Al-Quran merupakan surat-surat dari Tuhan mereka. Maka mereka merenungkannya di malam hari dan melakukan tinjauan di siang hari. Jadi betul-betul ya, ibaratnya tadi saya di awal menyebutkan Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah. Jadi ketika dibaca ini, kita ini sedang membaca surat dari orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita gandrungi. Begitu sikap para sahabat. Dengan syukur gitu, dengan penuh perasaan gitu ya, baper, bawa perasaan gitu ketika membaca Al-Quran itu. Asy'uru bi annal ayata muwahhajatun ilaih, ditujukan kepada dirinya gitu ya. Nah, ini seperti Abu Bakar ketika turun Quran surat Al-Hujurat ayat 2 ya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Abu Bakar itu langsung dia merasa itu ditujukan kepada dirinya. Maka suatu saat dia pernah berbicara di hadapan Rasulullah, kok bisik-bisik gitu. Kata Rasulullah, kenapa Abu Bakar kamu ngomong kok bisik-bisik? Ya Rasulullah, bukankah sudah turun ya Quran surat Al-Hujurat yang menyebutkan bahwa jangan meninggikan suara di hadapan Nabi gitu ya, lebih dari suara Nabi. Kata Rasulullah, bukan itu maksud dari ayat itu gitu ya. Bukan seperti itu. Kemudian juga Sabit ibnu Qais. Ketika turun ayat ini malah dia apa? Dia nggak ke masjid. Malu, takut gitu ya. Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah dirinya, karena Sabit merasa dia kalau berbicara di depan Rasul suaranya keras gitu. Nah, ketika itu langsunglah diutus orang ya memberitahu bahwa ayat ini tidak ditujukan, bukan itu maksudnya gitu ya. Bukan itu maksudnya. Nah, para sahabat tuh begitu gitu. Mereka itu ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, nih terakhir ya. Ada sebuah nasihat dari Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, dia mengatakan generasi pertama terangkat kemuliaannya karena menempatkan Al-Qur'an di atas segala-galanya. Sedangkan generasi sekarang ya, kata Muhammad Al-Ghazali, jatuh kemuliaannya karena menempatkan Al-Quran di bawah nafsu dan kehendak dirinya. Mudah-mudahan kita ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini di atas segala-galanya.
Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kasiron saya ucapkan kepada Ustadz Muhammad Indra Kurniawan atas kajiannya pada malam hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Saya persilahkan. Di sini mungkin sudah ada Bunda Yunilma Caniago. Tafadhol Bunda, silakan untuk pertanyaannya. Silakan Bu. Bunda Upi, iya mic-nya sudah bisa Bunda. Ini kayak headset jadinya nggak kedengeran. Mangga Ibu. Jadi gini, Ustaz, iya, Ustaz saya mau bertanya, apakah sama ilmu kita kan membahas Ma'rifatul Quran, Ya. apakah sama dengan ilmu yang mempelajari dengan ilmu makrifat, yang istilahnya kita mengenal Allah katanya. Soalnya saya pernah diajakin seperti itu. Gimana Terus Bu dengan ininya? Gimana ini prakteknya ilmu ma'rifat itu? Nah, saya diajarkan, tapi saya nggak mau menjalankan, Ustadz. Jadi saya disuruh menjalankan gini, saya disuruh duduk, kalau saya kan nggak bisa bersila. Jadi saya kan bisanya cuma karena berhubung kaki saya patah, jadi saya cuma lurus. Kita lurus seperti orang bersemedi. Dengan kita memejamkan mata setelah sholat tahajud, dengan membaca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Ada rasa gatel, ada rasa apa, ada bisikan-bisikan apa, kita tidak boleh gerak sama sekali, semampu-mampunya kita gitu. Apakah itu kita bisa dikatakan mengenal Al-Quran dan Allah gitu? Jadi tapi saya tidak praktekkan Ustadz karena saya takut menyimpang ya di situ. Nah itu sekuat-kuatnya, nanti ada lagi tahap-tahapannya lagi, dan nanti ada istilah kata baiat. Nah itu saya jadi ngeri-ngeri juga ini mempelajarinya gitu Ustaz. Jadi tapi saya tidak menjalankan Ustaz. Hanya itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Bu Dini langsung aja nih dijawab. Iya, mangga silakan Ustaz. Memang gini, istilah ma'rifah itu atau ma'rifat itu sebetulnya ini saya terangkan secara bahasa dulu ya. Ma'rifah itu artinya gampangnya mengenal gitu. Mengenal. Jadi kalau di buku saya itu ada ma'rifatullah, mengenal Allah, maksudnya memahami Allah, mengilmui tentang Allah. Ya. Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, mengenal, mengilmui, memahami tentang Rasul. Ada ma'rifatul Quran, mengenal, mengilmui, memahami tentang Al-Quran, dan seterusnya ya. Ma'rifatul insan, mengenal tentang hakikat manusia, mengilmui tentang hakikat manusia. Nah itu secara bahasa ya, ma'rifah secara bahasa. Cuman memang ma'rifah juga ini menjadi istilah dalam kelompok-kelompok tarikat ya, tarekat. Tarekat itu atau kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita ya, orang Indonesia disebut tirakat ya. Nah, itu kan dari tarekat ya. Tarekat ini begini, mohon izin nih agak menjelaskan sedikit ya. Tarekat ini artinya tarikat itu jalan. Torikoh ya, torikoh itu artinya jalan. Yang dimaksud adalah jalan metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok tarekat ya, kelompok-kelompok keruhanian, kelompok-kelompok yang melatih keruhanian ya, yang dia biasakan ya, metode tersebut kemudian diajarkan oleh mursyid. Mursyid itu pembimbing dari kelompok tarekat itu untuk melatih jiwa manusia, melatih
keimanan, melatih diri supaya dia ini mengenal Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarekat itu ada banyak. Seperti ada mazhab fikih ya. Mazhab fikih kan ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Abu Hanafi dan lain sebagainya. Nah, dalam tarekat itu juga ada banyak kelompok-kelompok. Ada tarekat Naksabandiyah, ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat apa segala macam banyak gitu. Nah, biasanya setiap kelompok tarekat itu, nah ini istilah yang dipakai makrifat itu dalam grup-grup tarekat ini biasanya. Orang yang sudah mencapai makrifat itu maksudnya adalah orang yang sudah sampai kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala diistilahkan dengan makrifat. Jadi ilmu makrifat itu adalah ilmu dalam konteks keruhanian gitu ya, yang dicapai oleh seseorang untuk mencapai tadi ya. Jadi metode-metode yang dilalui oleh seseorang, latihan-latihan ruhani yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan dipraktekkan dengan, misalnya Ibu kan tadi ada dipraktekkan dengan zikir, tidak boleh harus diam seperti semedi dan lain sebagainya. Itu di dalam kelompok-kelompok tarekat biasa seperti itu ya. Masing-masing tarekat itu punya metode-metode tersendiri gitu ya. Nah, saya bukan orang yang memahami detail tentang masalah itu. Saya tidak akan berkomentar banyak tentang apakah ini menyimpang atau tidak menyimpang gitu. Tapi kalau saya secara pribadi dengan keilmuan saya saat ini, saya lebih senang untuk menjalankan apa yang saya ketahui gitu ya, apa yang saya pahami dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, bahwa untuk taqarrub kepada Allah itu diantaranya dilakukan dengan memperbanyak qiyamul lail gitu ya. Ini kalau saya Bu ya, pilihan saya gitu secara pribadi. Dengan qiyamul lail, dengan membaca zikir, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, seterusnya 100 kali. Misalnya gitu, membaca sholawat mau 10 kali, mau tidak dibatasi kan, mau berapa gitu banyak. Iya, betul. Dan yang lain sebagainya ya, ibadah sholat duha, witir sebelum tidur, melaksanakan saum Senin Kamis, atau melaksanakan saum Daud, atau mau melaksanakan saum Ayyamul Bid dan sebagainya dan sebagainya. Saya anggap itu adalah juga tarikat gitu ya, tarikat. Cuma memang kalau kelompok-kelompok tarikat ini nggak cukup kata mereka, kita ini seperti itu. Tapi harus ada mursyid, harus ada pembimbingnya. Ya saya juga ada mursyidnya, tanda kutip mursyidnya ya. Saya juga ada pembimbingnya. Siapa? Ya guru saya, ustadz saya gitu ya, yang memberitahu saya nih amalan-amalan sunnah yang bisa dilaksanakan. Sholat sunnah setelah setelah sholat wajib ya 2 rakaat sebelum subuh misalnya gitu ya, kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sebelum setelah duhur dan seterusnya. Saya Ibu dengan keilmuan saya yang terbatas, saya lebih senang untuk mengamalkan itu gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka-mereka yang melakukan metode-metode khusus ya, metode-metode khusus yang tadi seperti itu. Saya tidak berani mengatakan itu salah, khawatir saya belum sampai ilmunya gitu. Belum sampai ilmunya udah berani-berani, oh itu bid'ah itu misalnya gitu ya. Oh itu menyimpang, oh itu. Saya nggak berani karena bisa jadi saya belum sampai ilmunya ke sana gitu ya. Tapi bagi kita orang awam, anjuran saya, ya bagi kita yang orang awam, anjuran saya adalah kita mencukupkan dengan apa yang ada disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat, oleh para ulama, melalui sanad
ya kita pahami ya di dalam buku-buku hadis gitu, di dalam buku-buku agama yang kita pelajari banyak kok gitu praktek-praktek ritual, latihan-latihan ruhani yang bisa kita pelajari dari sana, kita amalkan dari sana. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu. Jazakumullah khairan. Ya, kasih Pak Ustadz. Makanya saya belum berani mengerjakan, nggak berani Ustadz, karena belum sampai nggak keterima nalar saya juga. Ya, terima kasih Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Jazakillah khair, Bunda Yunil Masyaniago atas pertanyaannya. Baik, untuk acara kajian online pada malam hari ini, kita sudahi pada malam hari ini. Jazakallah khairan kasiran saya ucapkan kepada Ustadz Muhammad Indra Kurniawan atas penyampaian kajiannya pada malam hari ini. Masya Allah, sungguh sangat mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya Ustadz, insya Allah. Dengan tadi yang sudah disampaikan Ustadz Indra, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz Muhammad Indra selalu sehat, selalu bersama keluarga dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya, dan semoga apa yang semua kita dapatkan pada kajian malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya meningkatkan amalan-amalan kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya itu pembacaan doa yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Tafadhol Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita sebelum mengakhiri ya acara kita ini, kita tutup dengan membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia senantiasa membimbing kita semua ya untuk terus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersemangat ya untuk meningkatkan iman kita, ilmu kita, dan amal kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Waradallahu ma'an sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bihsanin ila yaumiddin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang dipanjatkan doa-doa kita pada malam hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan kasiron, saya ucapkan kepada Ustadz Muhammad Indra Kurniawan. Alhamdulillah rabbil alamin, acara kajian online tim Hore pada malam hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan salah satu amal ibadah kita semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan doa kita bersama semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keistiqomahan dalam thalabul ilmi bersama.
Saya mewakili panitia dan seluruh grup tim Hore mengucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada acara kajian online kita pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa bertemu kembali dalam acara kajian online tim Hore berlanjutnya. Mari bersama-sama kita menutup kajian online kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع